Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan nangis kejer jika tidak bisa ketemu kamu saat kamu guncangkan hatinya dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi kita mungkin merasakan rasa rindu ya, sering kangen tuh kepada mantan. Maka pertanyaannya kemudian, apakah mantan juga merasakan rasa rindu seperti yang kita rasakan? Bisa, iya. Dan juga mungkin tidak. Ya. Tetapi yang paling penting sekarang bukan apakah mantan merasakan rindu kepada kita atau tidak. Yang paling penting rasa rindu ini. Ya, kita pindahkan kepada mantan. Caranya, rasa rindu tadi sebenarnya itu adalah penanda bahwa hati kita dengan hati mantan sedang terhubung. Ya. Tetapi bisa jadi mantan hanya ingat kepada kita. Rindunya itu tidak sampai menggerakkan dia untuk telepon dan ketemu kita. Maka kita saja kan yang pengen ketemu, pengen telepon, tapi mantan tetap tidak peduli dengan kita. Tetapi rasa rindu itu sesungguhnya tanda bahwa hati kita dan hati dia sedang terhubung. Nah, maka itu adalah kesempatan ya untuk memindahkan rasa rindu itu kepada dia. Jadi itu. Begitu juga pikiran kita. Saat kita rindu, ya, itu adalah tanda juga bahwa mantan pikirannya sedang terhubung dengan pikiran kita. Karena apa? Karena pikiran manusia, ya, ini penelitian Profesor Digby Tatum ya dari Sheffield University Inggris, itu bekerjanya seperti wifi, saling terhubung. Ya, sehingga ketika orang memikirkan, maka orang yang difikirkan akan merasakan itu. Apalagi manusia memiliki dan dilengkapi dengan kemampuan intuisi. Nah, intuisinya itu yang memahami. Oh, ini sedang kangen kepada saya. Oh, ini sedang memikirkan, tapi tidak kangen, tapi memikirkan. Itu sudah modal yang bagus. Karena apa? Pikiran kita terhubung, hati kita kan otomatis juga sedang terhubung dengan dia. Maka ketika rasa rindu itu muncul, ya, sekarang kita abaikan dulu mantan kangen atau tidak kepada kita. Yang penting dia sedang terhubung, artinya dia sedang ingat kepada kita ya. Kita pindahkan rasa rindu itu. Atau kita tularkan, nah itu ya, kita tularkan rasa rindu itu kepada dia. Kita goncangkan hatinya, ya, ketika kita merindukan dia tadi agar kita tidak kangen sendirian. Agar rasa rindu di hati kita itu, ya, pindah kepada mantan dengan berlipat-lipat rasanya. Jadi seperti orang, ya tentu kita belum pernah ke Eropa ya. Atau mayoritas kita belum pernah ke Eropa kan. Yang ada musim saljunya tuh ya. Kalau di Asia ada juga ya. Yang punya musim salju seperti Jepang, Korea Selatan, tuh ya. Korea ya. Orang main bola salju itu kan kecil ya. Dilemparkan, digelindingkan dari atas. Terus ke bawah semakin membesar. Nah seperti itulah. Ketika kita memindahkan rasa rindu kita kepada mantan, kita goncangkan hatinya. Sekarang bagaimana cara menggoncangkan hati mantan? Tadi yang pertama ya. Yang
paling efektif ketika kita merasa kangen tuh. Ya, rasa kangen itu kan tanda sedang terhubung. Yang kedua, rasa kangen itu juga menunjukkan bahwa sumber energi yang ada di hati dan pikiran kita sedang kuat, ya, begitu. Nah, jadi yang pertama ketika kita sedang kangen tuh. Kemudian yang kedua, ya, kita bacakan doa, ya, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Jadi sesungguhnya semua ayat Al-Quran itu bisa menggoncangkan hati pikiran orang yang kita pikirkan. Ya, semuanya bisa. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah surat Al-Ikhlas, ya. Kalau menggunakan ayat yang lain mungkin kita belum hafal. Apalagi misal kita kangennya sedang bekerja, ya, di tempat kerja kita. Kita pengen mengirimkan surat atau ayat yang belum kita hafal, kan harus membuka aplikasi Al-Quran dulu, kan begitu. Tapi kalau kita hafalkan, dimanapun kita bisa kirimkan. Maka yang kita gunakan surat Al-Ikhlas. Tetapi semuanya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menggetarkan, bisa menggoncangkan hati dan pikiran orang-orang yang kita pikirkan atau orang-orang yang mendengarkan bacaan itu. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Walau anna Qur'anan syuyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Ya, apa artinya? Walau anna Qur'anan syuyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu adalah milik Allah. Ya, itu dahsyatnya bacaan Al-Quran. Bahkan gunung-gunung pun dapat berguncang ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan. Ya, apalagi hati manusia. Nah, sekarang yang kita bacakan adalah surat Al-Ikhlas. Jadi misal kita kangen tuh, ya, daripada kangen saja, nah sekarang kangen kita bernilai ibadah karena kita mengaji. Kita kirimkan sekali saja setiap kita kangen, setiap kita kepikiran. Ya, misal kangen muncul bayangan wajahnya, langsung kita bisikkan ila ruhi wal jasadi, kita sebut namanya. Ya, jadi misal namanya, kalau yang ingat ini wanita, ya, misal mantannya namanya Bambang bin Udin. Bin itu Udin itu nama bapaknya, jadi Bambang bin Udin. Ya, kalau misal yang ingat ini laki-laki, misal nama mantannya Manda binti Sulis, misal begitu, ya. Jadi itu, kita ingat, kita sebut namanya, kita bacakan satu kali surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini kita sudah bacakan tadi surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Dahsyatnya bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan surat Al-Ikhlas itu satu kali kita bacakan, itu setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ya'dilu sulusal Quran." Ya, Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran.
ya. Jadi luar biasa dahsyatnya. Maka insya Allah, ya, apapun yang kita inginkan dengan karomah surat Al-Ikhlas, itu akan segera terwujud. Kita pengen mantan merasa rindu seperti kita rindu, dia akan rasakan rasa rindu itu. Kita pengen mantan rindu kepada kita sampai nangis kejer. Kalau tidak ketemu kita, nangisnya tidak berhenti-berhenti. Insya Allah itu yang akan terjadi. Ya, jadi rasa rindu kita sekarang, kita jadikan ibadah. Karena setiap kita rindu kepada mantan, kita tidak berpikir kemana-mana, tetapi kita langsung mengaji, kita langsung berdoa, kita langsung membaca surat Al-Ikhlas. Insya Allah, semoga saya doakan terus mantan menjadi jodoh Anda dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.